Jadi kemarin itu nanya-nanya lah bikin konten buat di Indonesia itu tentang pernah insecure nggak sebagai seorang wanita, dan ternyata semuanya pernah. Ya oke lah ya, pernah insecure. Dan yang ternyata saya kaget itu tuh adalah mereka insecure ya tentang hal yang sama, yaitu fisik. Semua wanita tuh ternyata pernah ya untuk insecure masalah fisik. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki pernah insecure Pernah juga. tentang apa biasanya? Kalau laki-laki biasanya tentang achievement, capaian Biasanya dalam hidup atau capaian. mungkin dari karir. Saat teman-teman seperjuangan misalnya, wah udah mendapatkan karir yang bagus atau menuju tangga karir, tapi kok kita begini-begini aja, perasaan effort udah dilakukan segala hal, tapi masih belum naik ke tangga karir seperti itu. Tapi banyaknya seperti itu sih. Oke, terus gimana cara mengatasinya? Atau mungkin pola pikir apa nih yang perlu kita lakukan biar kita nggak terus-terus insecure? Karena kan setiap orang punya waktunya masing-masing ya, apalagi itu tentang pencapaian. Untuk mensiasatinya, kalau sepengalaman Abi dulu sih, tinggal diganti aja mindsetnya, dirubah mindsetnya. Kalau misalnya, eh, contoh yang paling simpel itu bagi para employee atau pekerja itu kan, dia selalu punya career path atau perjalanan karir atau tangga karirnya. Dimana, oh nanti 2 tahun ke depan harus naik tangga karir ke posisi anu, supervisor, manager, GM, dan yang lainnya. Dan ketika itu nggak bisa terpenuhi karena satu dan lain hal, misalnya kalau untuk naik tangga karir kan perlu waktu yang cukup banyak, Lama ya. lama, terus menempuh pendidikan yang lain, terus pengalaman kerja yang lama juga. Nah, kenapa nggak dibalik? Kita nggak harus menitik tangga karir ke atas, tapi kita bisa melebarkan tangga karirnya ke samping. Kalau kita nggak bisa naik ke atas, kita lebarin aja tangganya ke samping. Misalnya, contoh, mungkin di posisi kita saat ini masih seorang staff, masih seorang karyawan level bawah. Nah, untuk menuju level menengah dan atas kan mungkin setidaknya butuh waktu yang lumayan panjang, belasan tahun dan yang lainnya. Nah, daripada kita sibuk memikirkan hal yang seperti itu, kenapa kita nggak buat karir path kita sendiri? Jangan bikin tangganya yang ke atas, tapi ke samping aja. Contoh, oke, misalnya sekarang masih staff level bawah, tapi sebagai staff juga kita sebagai content creator, kita juga sebagai penulis yang bagi hobi nulis, kita juga sebagai video editor yang hobinya editing video, atau eh, profesi lainnya yang punya keterampilan lainnya. Karena kalau terus-terusan memikirkan hal seperti itu, kita akan capek sendiri juga ujung-ujungnya. Gimana kita untuk bisa bikin tangga ke samping? Keterampilan beda kita harus belajar lagi dong. Mm-mm. Atau harus selaras lah paling nggak dengan satu skill yang sama, tapi kita apa sih namanya, bisa gitu mengembangkan karir tapi dengan satu skill yang sama, bisa nggak sih? Untuk saat ini memang susah ya. Hampir rata-rata sekarang itu orang-orang yang berhasil dalam pencapaian ukuran dunianya itu rata-rata mereka menguasai lebih dari satu skills. Harus beberapa Iya, skill. itu bisa jadi nilai lebihnya. Gitu. Jadi bisa dimulai dengan hal yang kita minati dulu. Misalnya saat ini kita minat halnya dalam hal apa? Contoh misalnya menulis. Minatnya halnya menulis, itu bisa dikembangkan kemampuan menulisnya, entah itu bisa jadi menulis di blog atau menulis caption dan yang lainnya. Dan suatu waktu itu bisa jadi portofolio atau nilai jual atau nilai lebih kita di depan atasan kita mungkin, atau kita bisa jadi punya project baru dengan rekan kerja yang lain, atau mungkin di luar lingkup kerja itu bisa jadi peluang yang baru. Karena zaman sekarang itu informasi itu banyak, kita mau mempelajari suatu hal atau skill pun itu banyak, tapi memang butuh waktu. Kita nggak harus jadi expert spesialis dalam satu bidang untuk saat ini kalau untuk mengejar waktu ya, karena butuh proses panjang kalau untuk menjadi expert. Karena di sekarang itu informasi udah begitu luas dan banyak didapatkan, tapi satu tantangan orang-orang itu terlalu banyak informasi tapi sedikit waktu. Nah, dengan kita nggak terlalu mengejar spesialis, hanya jadi generalis nggak apa-apa. Tapi kita bisa jadi kurator.
Kurator itu pengumpul ide-ide atau pengumpul kreasi atau kreator yang lainnya untuk kita compile atau kumpulkan biar orang-orang yang mau mempelajari itu bisa satu sumber dari sana. Misalnya Biasanya main. kita rangkum hal-hal yang kita sukai apa aja, terus kita pelajari, kita bagikan dari berbagai literatur atau sumber ilmu yang kita pelajari. Itu meskipun kita belum jadi expert misalnya jadi bidang tulisan, tapi kita belajar dari banyak sumber dalam satu core competence tadi. Misalnya belajar nulisnya nggak dari satu mentor atau nggak dari satu bidang ilmu. Misalnya nulis tentang buku, nggak harus tentang nulis buku, tapi bisa nulis yang lain, artikel, skenario film dan yang lainnya seperti itu. Jadi misalnya nih, apalagi kayak banyak banget kan sekarang itu pekerjaan yang dia memang nggak ada tangga karir ke atas, ya kan? Kayak misalnya kayak kita aja, misalnya business owner, tangga ke atasnya apalagi gitu kan? Kayak misalnya sebagai seorang penulis, dia nggak ada general manager, terus jadi apa gitu kan ya. Mungkin tadi ya, misalnya kita punya skill menulis, tapi skill menulisnya itu dipakai buat bikin konten ya, jangan hanya nulis doang, tapi dibikin buat apa sih, jual jasa mungkin ke perusahaan gitu-gitu ya. Jadi kita bisa berkembangnya ke samping, berkembang nggak harus selalu ke atas, tapi bisa banget berkembang ke Tumbuh samping. bukan hanya ke atas, tapi juga bisa ke samping. Iya, itu badan ya. Oke deh, terus gimana lagi tadi? Jadi untuk indikatornya tentang perkembangan karir, kita pakai 3 poin aja. 3 poin itu aspek spiritual, aspek emosional, aspek material. Dimana apa yang kita lakukan itu, yang pertama dari segi materialnya dulu lah, Mat. Bisa mendatangkan hal materialnya. Material itu segala hal yang bisa kita rasakan langsung manfaatnya ya. Contoh misalnya nominal uang dari keterampilan itu bisa dia mendatangkan uang dari keterampilan atau pekerjaan kita saat ini. Kalau udah bisa, lanjut ke tangga berikutnya, emosional, apakah yang kita lakukan itu membuat kita happy melakukannya atau enggak, atau tertekan atau enggak, menambah kita tenang atau enggak, senang atau enggak gitu. Nah, baru yang tangga paling puncaknya itu, apakah yang kita lakukan itu adalah hal yang disukai dan diridhoi oleh yang ngasih kita rezeki atau enggak gitu. Mungkin nggak semuanya bisa terpenuhi tiga-tiganya tadi komponennya, tapi paling nggak setidaknya kalau satu komponennya spiritual tadi bisa kita lengkapi atau kita isi, itu udah cukup jadi modal kita. Gitu. Karena kebanyakan orang tuh minta kaya tapi nggak minta cukup. Ya. Ada banyak banget orang kaya yang dia belum cukup ya. Jadi memang dulu pernah ada fase di mana achievement atau pencapaian karir itu jadi goals dalam hidup. Memang itu nggak salah. Kalau dari segi aspek materialis sama emosional. Dari segi materialis, mungkin dengan naiknya tangga karir, dia jadi dapat income yang lebih, pengaruh yang lebih dari segi emosional. Mungkin jadi happy karena punya tim, punya bawahan, punya rekan kerja yang bisa kita atur dan yang lainnya. Tapi dari segi spiritualismenya, Kosong. apakah yang dengan pencapaian kita dengan karir yang di puncak tadi mendekatkan kita dengan yang ngasih rezekinya atau enggak? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Atau justru kita pengen naik tangga karir itu hanya untuk memuaskan segi emosional dan material aja gitu. Tapi Jadi tidak memang memuaskan yang spiritual. iya, jadi kita lupa. Jadi ngejar tangga karir di mana justru itu ketika kita nanti sebagai umat muslim kan kita mempercayai adanya hari akhir setelah ini. Ketika nanti di hadapan Allah, apa yang kita kejar, apa yang kita gaungkan sebagai achievement karir itu, padahal itu nggak disuruh sama Allah. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Yang disuruh nggak dikerjain, yang nggak disuruh Dikerjain. dikerjain gitu. Jadi apa sih gitu pesan-pesan mungkin yang disampaikan ke laki-laki, pria-pria nih yang kalau dia masih ngerasain insecure gitu. Ya, kalau untuk masih insecure dengan kondisi saat ini khususnya tentang
perjalanan karir ya, baik profesional ataupun personal. Jika kita nggak bisa ngejar pencapaian karir orang lain, nggak perlu dikejar juga. Yang penting kita bisa komparasinya atau perbandingannya nggak harus dengan orang lain, tapi dengan diri kita hari kemarin. Mungkin hari kemarin kita belum bisa melakukan hal apa gitu, hal A misalnya, tapi di hari sekarang kita udah bisa melakukan hal B. Di bulan lalu kita belum tahu tentang ilmu di bisnis misalnya atau di perusahaan dari A sampai Z, tapi di bulan sekarang kita udah menuju ke sana. Selalu itu yang jadi perbandingannya. Karena kalau perbandingan dengan orang yang udah jauh di atas kita, itu terlalu susah. Berlebihan nggak sih? Terlalu susah juga untuk Karena startnya beda juga kan ya, Bi? startnya beda. Oke deh, mungkin itu aja. Jadi buat para laki-laki, para pria, kita mesti memenuhi 3 aspek tadi ya. Aspek spiritual, aspek material, dan aspek emosional. Jadi apa ya, kita tuh mungkin terlalu banyak melihat orang lain gitu ya. Sehingga kita lupa untuk melihat ke dalam diri kita, dan sebenarnya ada banyak banget hal yang udah Allah kasih ke diri kita dan kita jadi lupa gitu sama hal itu. Nah, mungkin jarang sih ya. Biasanya tuh kalau orang-orang yang ikutan event menulis itu kebanyakan perempuan ya. Nah, tapi di sini saya mau ngajak teman-teman karena memang menulis itu kan apa ya? eh, Menulis itu tuh adalah proses melihat ke dalam diri teman-teman. Nah, mungkin kita dengan banyak banget informasi yang ada di media sosial sehingga kita tuh lupa untuk melihat ke dalam diri. Nah, saya mau ngajakin teman-teman nih, yuk cobain deh menulis untuk kita bisa melihat ke dalam diri, dan mudah-mudahan itu bisa membebaskan kamu dari rasa insecure, karena dengan kamu melihat ke dalam diri itu jadi banyak banget ternyata nikmat yang udah Allah kasih, dan kamu jadi nggak punya waktu lagi buat insecure, malah jadi makin banyak lagi bersyukur. Oke, itu aja. Tetap semangat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, perbanyak rasa syukur. Bye bye insecure ya.